Pulang di pati daun hati-hati ni banamar penyakit. Karena dia cakap memang nabahatat penyakit. Pikul lubim maradun itu. Pada hatinya ada penyakit. Ketika ada penyakit dia cakap jangan kita perlihatkan kepada anak. Karena anaklah yang paling cepat meniru perbuatan sang ayah. Pulang dia darpun nak kiki. Oh kadang-kadang dak-danak bahat godak danak tas semua ni. Mardongan ni asal mana busi ya, dilehenya di dongannya. Romat naik, ulang godak parleh mang di dongannya ada mon dihon. Banyak ibu yang seperti itu. Napa dia ilalai anaknya mengeleheni di dongannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Amma ba'd, nahormati maradu ama maradu ina natobang alim ulama khusus dan umumna nah hadir di tempat namar bahagia. Sebagai hamba Allah, mari kita ucapkan puja dohut puji tu hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dohut inayahna di manyogot niarion menjelang siang bisa kita marluhut di tempat namar bahagiaon dalam rangka ima pelaksanaan akikah sekaligus mangayon ni anak tubuh ni menjadi sahibul hajat. Mudah-mudahan saja kita hadiron semoga mendapat pertolongan dan perlindungan siang Allah Subhanahu wa taala. Saterusna selawat salam mari takirim tu pampuan rohni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga syafaat ni beliau manata harapkan ima diari naparpudi. Sebagai hubungan ke beliau mari takirikon Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan non muda waktu pandokon nasabutulna atau ngasabolas. Kemudian acara mengayun dan sholat zuhur. Atsumalo kita membatasi waktu naik mida dia waktu nanar waktu kurang lebih 40 menit. Mida lebih marsi maafan mida hurak pehita marsi maafan. Dalam kesempatan yang baik ini mudah persoalan awal cerita sabutulna tentang daganakna. Mida berbicara kita tentang daganak. Allah mensetir dalam ayat Al-Quran wal yasallazi law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim wattaqullah wa qulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut andainya kamu meninggalkan generasi anak-anak cucu di belakang kamu. Di apa? Anak yang lemah. Khafu alaihim. Takutlah kamu atas mereka. Madiar jolo hamu acobot hadwan. Daganakna di belakang munui. Daganakna lemah. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Daganakna lemah somot dia de na dihadiarkan na dimaksud ni ayat. Yang pertama lemah akidah atau iman.
Yang kedua, lemah akhlak atau moral. Yang ketiga, lemah ilmu pengetahuannya. Dan yang keempat, lemah ekonominya. Na opat mocomon ma nagiot parsual konotta, nagiot adopan pada saat kondisi sekarang. Makanya dibutuhkan seorang ibu yang bijak, yang pandai mendidik anak. Adong opat kadang-kadang indah diperlihatkan ketika kita memberi pendidikan kepada anak. Maka rumah tangga, ibu, ayah adalah terbiah pertama bagi seorang anak. Nah, mengalehen pendidikan di anak ni bapak jolo indah dong selain ayah dan ibunya. Maka dalam pendidikan anak, nah pertama diperhatikan oleh seorang ibu yang paling sering berhadapan dengan anak adalah wazahun zamilun, muka yang selalu berseri-seri. Para jolo di lehen di anak ni baik cara mendidik matua jok roha faida ida anak ni baik. Wajahun jamilun, sehingga tidak selalu gembira kita melihat anak. Anak juga gembira melihat ibunya. Ulang sugari sopat anak nidai mabiar paidai ba. Angko matua cemberut seorang ibu, sadisme diperlihatkan wajah kita kepada anak, akan melahirkan seorang anak yang penakut. Angko matua seram di bait topaniba mengadopi anak ni baik. Apalagi sering kita memberikan ancaman. Cocok di padiar-diaria anak ni. Bukanlah pendidikan yang baik. Apalagi mengalehen hal-hal yang tidak benar. Maka nawazahun jamilun harus benar-benar kita perhatikan. Yang kedua, yang kedua adalah lisanun fasihun, berbicara yang jelas, berbicara yang jujur, berbicara yang bagus. Seorang ibu, seorang ayah sudah anak niai matua bicara yang jelas, bicara yang bagus. Udah pakdak danang kau terbayang kadang-kadang ngidatangi si badi to ngaborngin cara yang salah sudah. Tapi kadang-kadang bisa dijain menjadi positif. Ngidatangi si ba may dokter inang ni bay priba. Oma ulak ko tangis mah ron non neneng niya. Sehingga diajak dia ibarat sama dia. Lalu saya berpikir, sungun dia de neneng ini naroh. Sampai sadarion nau tanda neneng. Tailing nama tua mai hadiaran om nenengon. Nasubot ke sana sama dia nenengon. Tailing nama tua mai hadiaran. Makanya cara mendidik nafsuwaninan akan menimbulkan rasa takut dan tidak percaya diri bagi orang. Maka pendidikan yang bagus memberikan cerita atau kisah jolo adong buana dongeng sebelum tidur. Tapi dongeng sebelum tiduri memberikan pengarahan, inspirasi, motivasi budak lagi, sehingga dia benar-benar berharap selalu ayahnya menceritakan, ibunya menceritakan sesuatu yang berharga baginya. Tapi di akhirat terjadi pergeseran. Dongeng sebelum tiduri indah di bait be. Pemadaguna nonton mangayu nonton. Indah dipati be. Digat tidur
dohot sebuah media elektronik. Begitu sang anak tangis, dibuat dia HP, dipati dahunia tidak lagi. Anak pun menurut sampai larut malam pun tidak tidur, tidak apa-apa. Nah, menjadi persoalan di kita ketika anak banyak mengkonsumsi elektronik di pola pikirannya, sementara ondo belum bisa menyimpan data yang bagus, sehingga banyak merusak anak-anak di akhir-akhir ini. Ada tantangan nagot ado patai. Fakta kenyataan saat sekarang hampir sudah uma-uma ayah-ayah mudah tangis anaknya mani korban dibuat dia HP dipati dahunia tidak lagi, sehingga anak suka dengan tanpa kita sadari ternyata yang kita berikan itu banyak pengaruh negatifnya terhadap pikiran anak-anak, sehingga merubah mindset, pola pikir anak berubah. Inilah persoalan yang harus kita hadapi. Maka seorang ibu yang bijak, yang pertama dia harus berbicara yang jelas, artinya menanamkan sebuah kejujuran. Ketika kita memberikan bicara kepada anak, maka bicaralah dengan yang jujur. Saya mengambil sebuah cerita sebagai inspirasi bagi kita. Cerita seorang hamba Allah yang bernama Abdul Qadir Al-Zailani. Abdul Qadir Al-Zailani adalah seorang tokoh sufi, tokoh seorang tasawuf, sehingga orang tasawuf pasti mengenal nama Abdul Qadir Al-Zailani. Ketika Abdul Qadir Al-Zailani ingin berangkat pergi sekolah, sarodi tonggot kehemaya itu pesantren atau mencari pendidikan, maka ibunya memberikan bekal kepadanya 40.000 dirham yang pada saat itu, yang kalau kita kalikan dengan sekarang itu hampir setara dengan 1,5 miliar. Lalu uang yang 40.000 dirham ini dijahitkan ibunya di bajunya di bawah ketiak sebelah kiri. Lalu Abdul Qadir dititipkan kepada para saudagar-saudagar yang ingin pergi berkafilah atau kafilah yang ingin pergi berdagang. Di tengah perjalanan datanglah segerombolan perampok, merampas semua harta kekayaan para kafilah tersebut, termasuk Abdul Qadir. Tetapi ketika kepala perampok bertanya kepada Abdul Qadir, "Wahai anak, apa yang kamu miliki?" Disinilah kita menanamkan kejujuran. Ibunya berpesan sebelum dia berangkat, "Aha saja memang nama di hodi tongandalan. Berkatalah yang jujur, jangan berdusta." Coba bayangkan, ketika roh perampok kita, ada kekayaan yang kita miliki, ditanya, "Ini dia deseremu, ini dia hepengmu," bagaimana jawab kita? Abdul Qadir Al-Jailani ditanya oleh kepala perampok, "Wahai anak kecil, aha dena adongmu?" Dia jawab, "Saya punya uang 40.000 dirham." "Di mana kamu simpan?" "Di bawah ketiak sebelah kiri di baju saya di dalam, dijahitkan ibu saya." Kepala sang perampok tidak percaya anak yang begitu kecil memiliki uang sebanyak itu. Lalu dia bertanya kembali, "Untuk apa uang sebanyak itu?" "Bekal saya selama saya nanti sekolah untuk 4 tahun yang akan datang." Lalu kepala perampok memeriksa apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Al-Zailani. Ternyata dia menemukan uang 40.000 dirham di dalam baju sebelah dalam yang dijahitkan oleh ibunya. Lalu kepala perampok bertanya, "Kenapa kamu berkata jujur? Biasanya anggoro perampok betman nido hepeng niba
bagaimana caranya aupun dibuni hendak ulak tadi. Tapi Abdul Qadir dia berkata jujur. Jawabnya Abdul Qadir, ibu saya berpesan kepada saya agar dalam hidup ini selalu jujur, berbicara jujur, berkata jujur, berbuat dengan kejujuran. Maka pesan ibu saya ini tidak akan saya tinggalkan sampai saya mati, kata Abdul Qadir. Begitu dia sebutkan kata ibunya mengajarkan kejujuran, kepala perampok merasa lemas, terkulai. Kenapa? Karena dia juga ingat bahwa ibunya pernah berkata kepadanya agar dalam hidup senantiasa dalam kejujuran. Ternyata Abdul Qadir yang begitu kecil, karena dia berbicara apa adanya, dia berbicara jujur, rupanya sang kepala penodong atau perampok tersentak dan kaget menemukan ada anak yang jujur. Lalu dia pun menangis. Heran semua kawan-kawan para perampok ini. Ai bos perampok bos ke tangis neruannya dia. Nadong na sulamak kali. Lupa na sampai hal ini. Ada namanya bakut ko menjadi tangis. Indah untuk hai dege semunot tangis. Lalu dia menjawab, karena saya terharu dengan kejujuran anakku. Mulai hari ini akan saya tinggalkan perbuatan jahat. Saya akan insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terinspirasi dari kejujuran seorang anak. Inilah pendidikan-pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak. Mulai kecil tanamkanlah kejujuran kepadanya. Mulai dari berbicara, mulai dari berbuat, agar senantiasa berada dalam kejujuran. Sehingga ketika dia nanti menjadi seorang pejabat yang hebat, akan menjadi pejabat yang jujur. Apabila dia menjadi pemimpin yang jujur. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak. Onoruhamunyo kadang-kadang indah tak sadar. Ternyata sering kita mengajarkan kepada anak cara yang salah. Unjuk kuida seorang ibu mangihut anaknya diot tu sabar. Ro anaknya itu tahu mah ulak kodohot mah ison mah ada diot memakoban dia secabaan bulo-bulo. Saya berpikir rupanya adong di sahabat perjagal bulu-bulu naruh. Dari logika kadang-kadang harus ada sinkronnya. Angko di sahabat indah mungkin maroban bulu-bulu. Tanggo di dokonya waban non mang di haramot ting nama lamun, jambu nama lamun, bagus. Ada sinkronisasi kata baat kunagot obat. Aku kan marobat kue dia sacaban naruamu logika kita pakai cara kadang-kadang yang tidak bagus. Beginilah cara seorang ibu yang harus menanamkan kejujuran kepada anaknya. Makanan dua mungkinan pertama adalah wajahun jamilun lisanun fasihun matua berseri-seri jokro hadi anak ini baik. Bagaimanapun yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, ulak sugari sopat diida anak ni baik, mukoni banaduk cemberut, mukoni banaduk marbulut-bulut. Sehingga si anak cepat membaca pikiran seorang ibu. Na copatan budak dan nanti membaca pikiran na adong di umatnya. Apalagi ibu sering berkeluh kesah. Tidak mars lagi ya di pertidahunia tuan anakmu. Saberat apapun persoalan, ulang di patidahut tuan anak ni baik. Kecuali anak kita yang sudah dewasa. Ang dewasa itu bisa kita berdiskusi. Kadang-kadang na ibu tuh nak ibay na taboto. Bisa anak ibay mga lehet saran di iba. Ulang ni dahon iba ayat na iba umat na kita selalu merasa benar. Jangan. Nabahatat kita orang tua semua ni kurang siap menerima saran siang anak.
ketika anak memberikan percontohan, ketika anak menegur, kurang diterima oleh seorang ayah dan ibu. Inilah yang ditakutkan oleh Allah. Yang ketiga, ada lagi tahun qulbun taskiyun, hati yang selalu sehat, hati yang selalu gembira. Matua idaan hati-hati nai matua sonang didaat paida idaan anak. Ulang di pati daun hati-hati ni banamar penyakit. Karena dia cacat memang nabahatat penyakit. Pikul lubin maradun itu. Pada hatinya ada penyakit. Ketika ada penyakit dia cacat ini, jangan kita perlihatkan kepada anak. Karena anaklah yang paling cepat meniru perbuatan sang ayah. Anak ibai na coba kat tiruannya ibai. Maka na ulang dipatiraho. Seberat apapun persoalan hati seharus kita jaga. Hati selalu gembira. Matua dipatiraho kegembiraan tu anak ibai. Ulang dipatiraho kesedihan. Apalagi anak-anak yang belum dewasa. Kemudian yang keempat, yadun satiyun, tangan yang selalu di atas. Dan ni baik jod diajar kutusia agar tangan kita selalu di atas. Artinya suka menolong, suka bersedekah. Midai dia bandak danak ni baik nomor umur 4 tahun tu sojitan di hari Jumat. Dilekian di sini tapunia. Midanon lewat mang di dolon not tabung impak. Maka luar damang lehen 2000. Ia jangan sejak kecil. Supaya dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bagus. Ketika dia besar, dia akan meniru perbuatan-perbuatan. Ulang dia darpun nakiki. Oh kadang-kadang dak-danak, bahat do dak-danak ta semua ni. Mardongan niya, asal manabusi iya, dinehe niya didongan niya. Romat na, ulang do dapat lehe, mang didongan niya, dongon dihon. Banyak ibu yang seperti itu. Nah, pada ilalaya anaknya mengeleheni kedongan. Banyak ibu. Biar dong. Midai baik anaknya baik sumuni. Baya anak kot syukur maha pengani raya membagi. Adong nadisia tudongan niha. Mida habis tambah itu tito. Mahabis mangol. Tabu sido dah mangulai. Tai pangidwa lema. Lehen dia lehe. Badi tinggal pun di ho. Ulang lehe sudena. Ni badok. On belum kau kadang-kadang umat nation ini mulia. Oh mengau ditarik punya tangannya anaknya itu. Karena saya lihat mengalehan anaknya iswat tunya tangannya anaknya ada. Tangis anaknya sampai ya ada salah kumah. Pangalehan ni ho, halin na boleh kali di ho. Ang halak na sumakar yung sendahan na di ho. Tapi ajarkanlah anak. Ang mana dibiarkan ini. Kenapa? Mulai sejak kecil kita tanam akidah. Keimanan ni datanaki mulai menengokkan dimulai. Maka udah ada obat yang dikhawatirkan oleh Allah terhadap generasi yang di belakangnya. Yang pertama adalah tadi lemah akidah atau lemah iman. Akidah harus kita tanamkan sejak dini. Iman dengan nasional ada pendidikan usia dini. Di masa iba na jolo sekolah na tanda at teka. Ang mahampir kadang-kadang matobang baru bisa sekolah tulak. Ala na ukuran na jolo sekolah doon ma. Kunatid ko tangan doon na bisa sekolah. Aw nurwa mo yung natarlamot. Masalah 4 tahun na marnatudlo na bisa sekolah nito. Saya nga. Sampai 9 tahun umur kuling na marnatudlo. Terakhir raw guru ya ran itu dia matuluntan maturut-turut mendaftar di sekolah. Iparedengnya sa tangan ni nasa belakang at itu. Baru jatuh. Ini penggojolong senari mulai 10 tahun masuk pendidikan. Mulai dari kandungan. Bahkan Ali karramallahu wajhah berkata bahwa pendidikan itu dimulai 25 tahun sebelum ayahnya menikah. 25 tahun sebelum menikah ayahnya sudah dimulai pendidikan. Terandaikan deh sejak ia berada dalam rahim ibunya.
Karena usia pernikahan dalam undang-undang pernikahan yang terakhir, umur seorang laki-laki yang ideal untuk menikah ada 25 tahun. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ali karramallahu wajhah. Ada gunanya, aksu kuat fisiknya, kuat akidahnya, tanamkan anak akidah. Setelah kita tanamkan akidah, yang dikhawatirkan di belakang hari adalah akhlak atau moral yang lemah. Akhlak nana lemah. Apalagi di zaman sudah tantangan yang kita hadapi. Kita menghadapi media yang luar biasa hebat. Nah jolo na tanda halap internet, sonarin yang serba online saja rumah. Sedangkan menabusi kue na perlu ngorcan bagasan, Roma na ngadaruhon. Roma nga udah tanah kina petanginan, ada yang adionnya. Mana kau demada? Aku martutup lo jasa dari dia dok kebitulah keluarga nang berpulang ke rahmatullah semalam. Pala na petanginan kira-kira jam 9 ada dia ayat. Ay, kita pesan. Pala di pesan mah mulai siat satena on. Hanya lebih kurang 40 menit melalui sidang. Marobayo pataru. Kita cukup hanya membayar. Ya. Pemadaya canggih na di zaman tidak ayat. Oh lemah canggih madamang utai yung itu deh nalik kita kupod at sabot ini. Hindi ako siya pangongon mo yung nasa na mulak. Aw pimang lumamisat kayo lalu aw do ini. Madaayan ya. Pai pa daw mga namat sukurayan. Itulah kesalahan kita. Sugarin akan seharusnya tak gusto dijawab ko. Enggak, tanpa saya sadari jawaban yang saya berikan mengecewakan tidak. Seharusnya bersama riba. Oleh kembang hebat canggih di zaman nanti. Oleh mak, tidak duduk semua ini memang dah dipergunakan pada teknologi na canggih untuk kemaslahatan dan kebaikan dalam hidup. Tiba kerja. Enggak ada meroson. Ada manggul yang nabot di tidak pukul. Ujung-ujungnya kita memberikan jawaban yang salah. Jadi mulai tanamkan dia moral, akhlak yang bagus. Maka nau sering udah bertindak lagi. Pendidikan yang saya tanamkan, saya usahakan jika di rumah sholat selalu berjamaah. Asal dibaga supaya sholat berjamaah, agar mereka meniru selalu berjamaah. Masumuni di baeng Arya yang di dalam ibadah sholat. Belum tentu mereka mengikuti. Apalagi ayat nikmat nena persembayang. Kut suruh dia mah anak tenarong persembayang. Maka ada pendapat di zaman pendidikan yang paling bagus adalah melalui naijannya ini. Ima dengan sunari mergeser pendidikan ini. Angkut Allah baca dalam hati ini guru, termasuk bapak awen ini guru saya. Ida manorakunya sendiri, yang guru ilmu pasti. Guru IPS, mah bacanya kayak Martini, dan itu aja menyapa. Orang bisa membaca. Senaringan kaki ada audit visual melalui tontonan. Tonton jauh baru sapaan naron. Dengan makna tonton. Sehingga anak-anak jika audit visual, mida gambar lapar dulu di pertonton petusia. Lebih lama berada dalam memorinya atau ingatannya. Matua terbayang. Ima ben nama lebih berguna, lebih efektif belajar melalui audio visual. Sebenarnya ada pergeseran. Pendidikannya indah audio visual di agama. Pendidikan daring jarak jauh. Sedangkan diawasi guru itu belum tentu dapat nanti berhasil. Apalagi dengan pendidikan yang jarak jauh. Tapi pendidikan on maka ternyata harus sejalan antara guru dan orang tua. Ulat cukup takadohon guru saja di sekolah. Saja orang menaruhnya taruhasi guru di sekolah. Kita di rumah harus mengawasi. Ya dia datang kiri bagas. Sedangkan diawasan di bagasan belum tentu dia bagus. Apalagi orang bisa sapokin na isa pa iya sang na sekolah anaknya sang na indanan.
sampai tamat anaknya sa sekolah dia banay tandaya guru na. Tandaya na guru na. Begitu dalam pendidikan. Makanya tanamkanlah moral mulai sejak kecil. Termasuk modal nagot mangayunot, nagot moral na isi nagot jalan. Diajarkan di sini dengan lagu-lagu yang bernuansa religi. Bernuansa religi. Karena non dimulai dengan nada-nada Islam. Dibaca hut salafah. Oh kadang-kadang lagu nape diajarkan ke semua nih. Sehingga kadang-kadang anak-anak supaya memorinya cepat mengingat, ajarkanlah dia dengan baik-baik. Dua, khawatir benar. Pertama lemah akidah, yang kedua lemah moral. Nah patuluhun lemah ilmu, lemah ilmunya. Oh mana khawatir pun bisa menung, ilmunya yang lemah. Karena onda Nabi bisa menyelamatkannya. Pembekuni Nabi man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia dunia akhirat harus dengan ilmu. Al ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya. Ada cahaya dan natabor na mangulot tay daling natay dado na torangon. Ang ko na matwa do magolap na tabor na mangulot. Nah masih tandaan kita. Makanya dengan adanya ilmu itulah cahaya. Dengan adanya cahaya tabo to arah sangat mulia na giat bulusan. Tapi meron untuk ilmu ni ba diajarkan, diamalkan. Ulang adong ilmu ni ba na diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tiada berbuah. Maka nonton. Jadi sudah guys pohon yang berbuah. Sebatang pohon daunnya rimbun, kalau tiada berbuah apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Wah mudah umur mugok ginjang, ternyata tidak ada hasilnya. Tarsaru boleh itik na suramar pira di sukmay na pedei. Sampai bayo itik na suramar pira di kawa ustad di sukni kejawab. Olah kemangalin mangan nih betul. Makanya ilmu inilah yang harus kita berikan kepada anak-anak. On managot lehen ostadi ale di dama. Dia dedak danak tay sumar ilmu. Ono mendadak danak tay ajarkanlah dia ilmu. Makanya kita merluhut-luhut sadariot karena anak. Makanya dengan anak kita bahagia. Ini dokternya lakto baca nadur. Anak kon hidup hamoraun diau. Ya de sumamoray bet anak ni bay. Ulak song istilah na jolo. Angko na jolo lak-lak diinjak pitu, sikoru di golong-golong. Maranak 10 pitu, marboru 10 onong. Anak kon hido hamoraun diaw. Asal mabahan anak ni hebat ya. Kunarin ko bahala ni anak do maganganan ko naman betsu sana karede ide. Martukar zaman. Martukar zaman. Ang jolo maradu lahat. Bola na ramon ipito bolas anak ko ng bolas ko ada sadat ke 11 bola. Kasabaka si bisa. Ang sumuni mabahag na di zamanon, usa. Amon yung dikartatay halakaw, sabay bayo, ustad niya ahad. Ika di anak mo niya. Dijawab opat halaglahi tol wadabul. Bulnang matanya mangidaw. Usapay. Kaya din nagbulnang mata ang mga liginah. Kok ulala di zamanon. Naut sa nuli dua nuli bersuasun. Rupa na madung luar biasa bahat nilalak di zamanot kita.
Palaro bayo pinggalan ini dua nih ya. Sadalak lain sadada boru. Mando abang yao ulang ramat anak ini. Waco-waco mate sada nadong buru mate anak ini nadong anak susah. Aduh gak ingat dong dua doma. Awan awan dua doma pola mati sudah pegat ini. Dan betul otomatis ada dua naik. Oh ketelak lain mati dua-dua naik tinggal. Onongat sada mahalak lain sada dabur mate sada. Tak terjamin kok di laki umur nih. Makanya ang gusto nari ada dapat kalak kita. Lak-lak diginjak pitu, si koru di golong-golong. Maranak na jitu-jitu, marboru na pohon-pohon. Oh pisada, ang gusto mong habibi, otak super, otak Jerman. Hati tetap semangat. Bagus. Pitar-pitar to. Okot pitar do anak iba di jamanot siman jadi mamoray babay na. Ang naman bet susah do anak iba hoping babay ni. On naruama dong nama saya, aduh betul nama sana kimbilan ay karbada puso-puso. Alak dia halak do. Isi di naruama anak ni sini budi mo niya gugosoran. Ang anaknya sada. Anak susah do baby. Magana tanamkan pendidikan. Sejak dini mulai menaik leher di siap ilmu pengetahuan. Apalagi menghadapi tantangan sekarang harus dengan ilmu yang hebat. Jadi ilmu nasional dinamai ilmu yang beri manfaat. Maka salah satu harta atau investasi yang berharga di hadapan Allah adalah ilmu yang tafa'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Mada investasi najat bainat tajbari. Mudah-mudah kibat kehidupan Tuhan maju tanam investasi yang bisa dibawa sampai ke akhirat. Anggo investasi sawit do di lekol 10 hektar. Mulak kehidupan Tuhan belum tentu tertolongnya. Kalau kita tidak pandai mempergunakannya, tinggal ketona ramu 10 hektar sawit do ramu argana godam. Nah, podo salo si perbagian mari budak rugi, maradu bah orang bahas. Tapi kalau investasi ke akhirat, harta ini bisa menjadi investasi. Makanya dokut dalam hadis Nabi sedekah jariyah, bahas dokut menjadi amal jariyah sebagai investasi kita di akhirat nanti. Jadi anak bisa menjadi investasi. Maka naon anak lehen jadi ilmu yang berguna. Nakut si ilmu agama dan marguna deh. Alah, ulang diambat kamu untuk ilmu agama tidak. Asal mah ilmu yang bisa membawa ketaatan kepada Allah, bisa membawa kemaslahatan baginya, baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah ilmu yang tafa'uli. Diajarkan Pak Awi itu masalah matematika. Sehingga sekarang saya menjadi guru paroi itu pada Sunggang. Asal tentang pembahagian harta, insya Allah jod mahalang roto mersapa. Bagaimana cara penyelesaiannya berdasarkan ilmu paroi. Sugarina diajarkan abangon najolo, sapar dua paropat, tol paropat, sapar 8, sadia DKP kami. Maru cuma diajarkan najolo, nah gue tengah podoar ini. Paladuk menggoda ngahapingan, sangat besar gunanya ilmu yang seperti itu. Karena sunilo, seorang suami apabila istrinya meninggal dunia, tidak meninggalkan anak, sedia di bahagian nih suami, maka dalam Al-Quran bahagiannya adalah setengah. Satengah siatur pribia pembuana, untuk ini dah diajarkan Pak Awi Najul Tuhan. Hanya ilmu matematika itu. Yang terakhir yang harus ditanamkan kepada anak, jangan sampai lemah ekonominya. Ulang anak nangis kita tinggal kondak dan aktor maju ada mana nangi do nama lo. Dia bisa menciptakan lapangan kerja bagi dirinya. Makanya seorang sarjana yang unggul adalah orang yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Ulang dokter jadi pegawai negeri baru malu mana. Banyak orang tua yang beranggapan seperti itu.
Ipasekolah ya anaknya, sarjana, meronnya Atsumado jadi pegawai. Jangan. Datang kau dapat pegawai, alhamdulillah. Siapa yang tidak ingin? Karena dapat tetong, pula kau manigor berkecil hati. On bahatan orang tua dia suun. Tidak punya dapat pegawai nih. Loja, iba pasekolah na. Kuliah sudah anak ni bay na margat iba judi iba. Na pegawai penadong. Dan ini sarjana yang unggul itu bisa menciptakan lapangan kerja bagi dirinya. Bahan inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan dalam perkembangan zaman ini. Buulahin natin carito ko na margadis ko na po tangina. Kusabay, isilelan ni Mang na manaruho ni. Siyo. Tamat sekolah hari ini ku. Nung S2 doy yan. Nung S2 doy. Jadi dia mali naman baik kue di bagas niya niya. Di mahalak na ima pataruhan ada buri imak karejohon na di bagasan. Ia tidak berkecil hati mengantar kue di bagas nita yang lain melalui pesanan online. Harganya lebih mahal. Dia bisa mengatur dirinya sendiri tanpa diatur orang lain. Dia bisa menciptakan hal-hal baru. Kue na pindah kue na sembarangan to kay gadisi. Buat inovasi-inovasi baru. Ang na biasa di pangatnya halak na tabu. Buat jolo beda warna kadang-kadang. Kabatan jol monda mati haram di tok warna. Tidak mundi daerah danaknya apalagi pola idaya warna narara meron yang warna tabu. Itu pandai kita menciptakan inovasi baru. Dia tertarik kalak tuh panganon nagagbaynon. Yang kedua baru rasa. Ang gudung warna na menarik, rasanya baru yang kedua. Ono ramu kadang-kadang merjaga libat na ramu ni. Huktok tanah pinamanali, kejamay ka nala. O panjolo parjolo dekat tali. Magkano na mga ulot, pesye, duwaja. Magkano ulot kung nagkimili ng anak. Wajahun jamilun. Bisin ini harus kita berhati-hati. Jadi orang menagot tanot pun menida ulak sopat dak tay miskin di belakang hari. Dia carana ulang menjadi anak yang miskin kita. Anak nibay. Nakut si palahor na bahada tinggal ko niya. Tapi tinggalkanlah dia kaya. Adok pesan ni guru ko na jolo. Kalau kau ingin makan ikan, carilah kail untuk mencari ikan. Midapor romangan ihan, kail lo dipangido. Anggo ihan dipangido, begitu habis ihan naik, memocot ko naman ihan itu. Tapi anggo kail di leher tu anak nibay, dia akan mencari ikan kalau dia kepingin makan ikan lagi. Midapor rohnya romangan ihan, dia banyak happy mereka. Sehingga dia berulang-ulang bisa makan ikan. Anggo terus ihan do di leher dia anak nibay, habis na di leher ina tambay dia. So ini mabahasan tak lagi. Begitu selesai kita berikan, tidak lagi bisa ia tambah. Maka na amang inang naopaton maderiatur na takut pun nagkininan. Maka na ilukot Tuhan. Wattakullah, mabiyar jolo hamut Tuhan. Ulak sopat anak mo nyo, lemah akidah, lemah moral, lemah ilmu, lemah ekonomi. Mari kita perjuangkan dia di anak saya menjadi imannya yang kokoh, imannya yang tangguh. Karena siap pendidikan keagamaan. Bopedi sempiannya sekolah, bopedi tapi tanamkan di rumah akidah, tanamkan di rumah moral. Tapi SMP 2, makanya saya tidak pernah berkata bahwa pesantren itu lebih baik. Tetapi sudah nanarap kade tergantung kepada orangnya. Tergantung kepada orangnya. Oh, udah 15 tahun bayi bikin masenok proyek. 15 tahun dia dididik di Makkatul Mukarramah. Tapi pendidikannya adalah orientalis, khusus mencari kelemahan kita umat Islam. Kenapa kita belajar agama kalau memang itu menjadi perusak bagi kita? Nah, kita tanam kondisi akidah. Setelah tanamkan akidah moral, dimulailah dari rumah. Maka menanamkan moral sudah ke anak amang inang.
san bagasan mamulai dalam maka nanak kini nanu lehen na opatin na tatakutkan opat cara na opat na dikhawatirkan opat na opati sa nulinay sebagai ringkasan ng pendeta agar wajahun jamilun wajah yang selalu ceria sungun dia pemarsak niba ulang dipati daud tuanak niba na marsak niba bawa pinadok cepek ulang inedokon ulang kemangido mangnadok cepek ulang manigor ni mangido hetek sajohon ulang ulang didokon ipat sidungan lumay bola didokon nadong nina sehingga dia menjadi lemah mentalnya ang gumatwa ay doktor nado muli-muli na percaya diri ia kemudian nabatulun nabi kolbun patiyun atau hati yang selalu bersih matua hati-hati ni boninang na di paiyas na pature dakdana kilo jana ho ariayot pature anak mi mulai dalam kandungan memberi air susunya kemudian mengasuhnya merawatnya sampai dia besar ulak sugari segolo jam dia dong matua hati kita gembira dengan anak-anak meskipun kita tidak punya apa-apa udah kita nakin anak kehidupan orang dia bawa penadung di iba anggo teges-teges anak ni bay akhlakna teges imanna teges ilmuna teges ekonominya kita merasa gembira kemudian yang terakhir adalah iyadun tas'iyun atau tangan yang selalu bersih suka memberi atau suka menolong ajarkan dia ini sehingga ketika mereka hidup mandiri mereka menjadi orang-orang yang hebat mudah-mudahan di pertemuan tanah singkaton betadok do acara najid mangayun untuk selanjutnya daganak nadi akikahut sadarion mudah-mudahan akikah yang mabarur atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dakdanaon mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha sehingga mereka nanti berguna untuk agama berguna untuk orang tua bangsa dan negara kemudian dia harus menjadi sohibul hajat di hari sadarion semoga dilehet Tuhan keberkahan umur yang panjang rezeki yang diberkahi sehingga mitot sajudena berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan iman ta selalu terjaga dan iman yang selalu bertambah mudah-mudahan pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada kata salah atau hati yang salah mengira kiranya kami dapat dimaafkan mudah dong hatau nasalah sangat penasibi au para jolongan itu maaf dan mangidu isi tuhamun satudena maradu ama songoni ina haran ni keterbatasan waktu ta dong sepit ni waktu kami cukupkan kurang doh bina sanodina au para jolongan itu maaf billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.